Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar sobat sekalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah sosialisasi ya, ANBK yang diberikan kepada para orang tua siswa dan siswa itu sendiri, sehingga nantinya bisa melaksanakan ANBK dengan semaksimal mungkin. Oke, langsung saja mari kita saksikan video tersebut. Terima kasih Pak Bambang untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru SDN Petamburan 03. Ada Pak Bambang, ada Bu Fatima. Padahal nggak ada belum nih. Juga para orang tua murid kelas 5A, B, C yang sudah hadir di Zoom meeting ini, dan anak-anakku sekalian yang soleh, solehah, cantik, ganteng, super hebat. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu Guru, juga orang tua murid yang sudah mendampingi anak-anaknya, serta anak-anakku yang super hebat. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 September 2021, SDN Petamburan 03 mengadakan virtual melalui Zoom meeting untuk membahas atau sosialisasi tentang ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi kebetulan ANBK ini baru pertama kali diadakan untuk kelas 5. Semua di Jakarta ini terutama ya. Jadi semua kelas 5. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan bersama sosialisasi ANBK oleh Pak Bambang Subagio. Silakan Pak Bambang untuk memberikan pengarahannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Rus. Terima kasih Ibu Fatima dan anak-anakku sekalian, para orang tua wali murid yang hari ini bersedia mendampingi ya, jadi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Zoom ANBK ya. Karena ini adalah perdana ya, jadi intinya memang dikhususkan bagi kelas 5, jadi bukan kelas 6 untuk ANBK. Oke, langsung saja Bapak akan coba share screen. Tolong diperhatikan. Bentar. Coba. Oke, terlihat anak-anak? Terlihat layarnya? Terlihat, oke ya. Jadi ini nanti adalah sebuah bukan aplikasi ya, jadi sebuah web ya, atau sebuah situs ya, tempat kita belajar. Jadi di sini kamu khususnya kelas 5 sudah Bapak buatkan kelas, yaitu di sini ya. Diperhatikan, ini ada tulisan ANBK 2021. Nah, ini nanti kamu masuk di kelas ini. Jadi untuk melatih atau mengerjakan soal-soal ANBK
pendalaman materi untuk mempersiapkan ujiannya nanti ya. Jadi kamu harus belajar dulu di sini dengan Bapak Ibu guru kelas kamu masing-masing ya. Nah, nanti di sini udah tampilannya seperti ini ya. Misalkan caranya nanti mudah kok ya, asal nanti diberikan ini akan Bapak pandu ya. Misalkan kamu punya username, misalkan biasanya username-nya adalah Bapak berikan adalah nama. Misalkan sini Bapak ambil sampel, passwordnya 1234566, lalu kita setelah nama pengguna atau username ini kamu isi, nggak boleh salah ya, besar kecilnya huruf, lalu passwordnya juga nggak boleh salah. Nanti kalau salah dia nggak akan bisa masuk ya. Oke, baru kita klik masuk. Oke ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini nak tampilannya nak ya. Nanti akan tampil seperti ini. Kita klik yang ANBK. Nah ini ya paling atas nih ya, ANBK 2021 kita klik. Oke ya. Oke, kita simak bersama-sama ya. Ini Bapak memberikan sosialisasi apa sih ANBK itu sebenarnya. Kita lihat di sini ya. Nah, terlihat nak di layar? Terlihat ya? Oke. Dasar pelaksanaan asesmen nasional yaitu ada 3. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Yang ketiga, Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 030/HPG 00/2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Ya, ini sebagai pengetahuan saja bahwa dasarnya adalah ini. Lalu persyaratan ya di sini yang A, jenjang SD, MI paket A ya, pula dan yang sederajat ya adalah peserta didik tingkat 5, berarti adalah kelas 5 dengan jumlah maksimal 30 peserta dan 5 peserta cadangan. Yang B atau yang kedua jenjang SMP, MTS paket B, Wusta dan yang sederajat adalah peserta didik pada tingkat 8, jadi kelas 8. Jumlah maksimalnya 45 peserta dan 5 peserta cadangan. Yang ketiga adalah jenjang SMA, MA paket C, kuliah ya. Oke. Dan yang sederajat adalah peserta didik pada tingkat 11 dengan jumlah maksimal 45 peserta. Lalu yang D adalah jenjang SMK atau MAK dan yang sederajat ya. Tingkat 11 dengan jumlah maksimal 45 peserta dan 5 peserta cadangan. Jadi di sini semua jenjang nak. Ya, dari mulai SD sampai dengan SMA, SMK. Jadi semua melaksanakan ANBK. Cuma di SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 11 ya. Nah, itu jadi bukan di tingkat akhir. Oke, untuk lebih jelasnya tolong perhatikan video ini ya. Tolong diperhatikan. Kita saksikan bersama-sama. Halo teman-teman, saya sudah siap mengikuti ANBK. Sebelum masuk ruangan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pada air mengalir atau hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak. Teman-teman, mengenal perangkat yang digunakan dalam ANBK yuk. ANBK ini menggunakan komputer atau laptop. Yang bagian-bagiannya 1. Ini adalah monitor untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. 2. Keyboard sebagai papan ketik yang terdiri atas
tombol ketik berisi huruf, angka, serta simbol-simbol. Bagian khusus angka berisi angka yang disusun mirip kalkulator. Untuk membuat huruf besar, tekan tombol caps lock. Untuk menghapus, tekan tombol backspace. Untuk memberi jarak antar kata, tekan tombol space yang bentuknya panjang. Dan untuk ke baris baru, tekan tombol enter. 3. Mouse untuk mengarahkan posisi kursor atau petunjuk tombol di monitor yang terdiri atas 2 tombol dan 1 roda. Klik tombol kiri untuk memilih, klik tombol kanan untuk memunculkan menu lainnya, dan roda untuk menaik turunkan halaman. Laptop fungsinya sama seperti komputer, hanya saja monitor dan keyboardnya tergabung. Ayo kita mulai mengikuti ANBK. Perhatikan dan ikuti petunjuk dari pengawas ruang, dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Halo, saya pengawas ruang. Dengarkan petunjuk Ibu ya. Pertama, masukkan username dan password yang terdapat pada kartu peserta. Berikutnya, klik tombol login. Jika username dan password benar, maka akan muncul konfirmasi data peserta. Isikan nama peserta dengan nama kamu, tanggal lahir, dan token yang diberikan oleh proktor. Klik submit. Jika data yang diisikan benar, maka akan muncul halaman konfirmasi tes. Klik mulai. Setelah kalian klik mulai, kalian akan masuk ke halaman soal. Pada halaman soal ada beberapa fitur yang harus kalian kenal. Yang pertama, di pojok kiri atas ada nomor soal. Di bawah nomor soal ada ukuran font soal. Kalian bisa memilih ukuran huruf yang paling nyaman untuk dibaca. Di sebelah kanan atas ada informasi soal, sisa waktu, dan daftar soal. Jika klik pada daftar soal, akan muncul nomor soal yang akan dikerjakan. Pada nomor-nomor soal tersebut akan berwarna sesuai dengan tahap pengerjaan soal. Biru untuk nomor soal yang sedang dikerjakan, hitam untuk yang sudah dikerjakan, dan kuning untuk soal yang masih ragu-ragu. Di bagian bawah ada 3 fitur, yaitu tombol soal sebelumnya berwarna merah untuk melihat soal sebelumnya. Kemudian ada tombol ragu-ragu berwarna kuning untuk dipilih jika masih ragu-ragu dengan jawaban. Lalu ada tombol soal berikutnya berwarna biru yang harus dipilih untuk menjawab soal berikutnya. Pada ANBK, untuk soal yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pilihan ganda kompleks, soal benar salah, isian singkat, uraian, dan menjodohkan. Setiap bentuk soal memiliki cara menjawab yang berbeda-beda. Jika muncul bentuk soal pilihan ganda, kalian bisa memilih satu jawaban yang menurut kalian benar dengan cara mengklik jawaban tersebut. Jika muncul soal pilihan ganda kompleks, kalian harus memilih semua jawaban yang benar dengan cara mengklik jawaban-jawaban yang tepat. Jika muncul soal benar salah, kalian bisa memilih jawaban benar atau salah sesuai pernyataannya. Jika muncul soal isian singkat, kalian dapat menjawab dengan mengetik jawaban pada tempat yang tersedia. Jika muncul soal uraian, kalian dapat menjawab dengan mengetik jawaban pada tempat yang tersedia. Jika muncul soal menjodohkan atau memasangkan, maka pasangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Selain soal dalam ANBK, kalian juga akan mengisi angket survei karakter dan survei lingkungan belajar. Pahami dan baca pernyataan yang diberikan, lalu pilih jawaban sesuai yang dialami. Setelah kalian menyelesaikan semua soal dan angket dalam ANBK ini, akan muncul halaman konfirmasi. Pilih selesai tes jika semua soal sudah terjawab, atau kembali jika ada soal yang belum terjawab. Jika ada kendala saat mengikuti ANBK, jangan ragu bertanya pada pengawas ruang ya. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Oke, itu nak Bapak Ibu sekalian, orang tua wali murid dan anak-anakku sekalian, itu adalah sebenarnya
bagaimana pelaksanaan ANBK dilaksanakan. Jadi yang pertama anak-anak sekalian harus paham menggunakan komputer. Jadi komputer itu tadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada monitor, ada keyboard, dan ada mouse. Bapak kira kalau untuk menggunakan mouse ya mungkin bisa ya. Tapi di sini untuk menggunakan keyboard juga kamu harus tahu bahwa bagaimana menggunakan spasi, ya, bagaimana menghapus, bagaimana meng-enter ya. Nah itu kamu harus pelajari semuanya nanti ya, nanti akan diberikan pendalamannya saat akan menjelang pelaksanaan ANBK ya. Oke, berikutnya kita ke teknis pelaksanaan ya. Benar. Teknis pelaksanaan di sini. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa adalah untuk di jenjang SD ya, yang dimerahin ini ya di jenjang SD. Tanggal 23-26 Agustus kita kemarin adalah sudah melaksanakan yang dinamakan simulasi ya. Jadi simulasi ini sudah kita laksanakan. Lalu perhatikan yang perhatikan adalah di sini ya. Di tanggal 18 sampai 19 21 22 itu adalah simulasi untuk pelaksanaan ANBK SD. Simulasi itu adalah dilatih dulu kamu ya, simulasi ya, contoh dulu ya, dilakukan dulu. Jadi belum pelaksanaan ya, berlatih dulu di situ. Jadi nama kamu sudah benar, cara penulisan nama, cara menjawab soal, nah itu dilatih dulu di situ ya, itu di saat simulasi nanti. Nah itu lalu yang tanggal 25 sampai 28, lalu disambung lagi tanggal 1 dan 4, ini adalah nanti kita kebagian jadwal di hari apa saja ya. Itu adalah gladi bersih untuk pelaksanaan ANBK. Jadi setelah simulasi kamu gladi bersih lagi ya, ibarat kata latihan lagi, jadi menjelang ya, menjelang pelaksanaan kamu dilatih lagi. Supaya apa? Nanti di saat pelaksanaan ANBK ya, itu tidak terjadi kendala. Nah, di sini nak ya, kamu semuanya harus belajar atau mengikuti kelas ANBK di Petamburan 03 ya. Siswanya dipilih dari kementerian secara random, jadi nggak tahu nih si A si B yang ikut ya. Jadi belum, yang jelas muridnya adalah murid kelas 5. Nanti dipilih berapa orang? 30 dari 3 kelas. Jadi semuanya walaupun dipilih atau tidak nanti kita harus belajar ya. Jadi memang kamu mempunyai hak ya untuk melaksanakan ANBK. Cuma nanti sistem yang memilih ya, karena diambil sampelnya tadi yang di aturan tadi peserta kan sudah disebutkan. Untuk tingkat SD adalah jumlah maksimal 10, cadangannya adalah 5. Oke ya. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini materi ya, muatan nanti kira-kira yang dipelajari atau yang keluar pada soal ANBK. Literasi membaca ya, literasi membaca di sini ya, konten ya, berarti kontennya itu adalah berisi teks informasi atau teks sastra. Jadi nanti di situ kamu diberikan bacaan ya, diberikan cerita, pernyataan ya, atau gambaran tentang suatu gambar ya. Nah, jadi teks informasi. Sebentar ya nak, siapa ini yang tolong di unmute ya, tolong di unmute karena bapak sekalian ini ya. Literasi membaca yaitu teks
informasi teks sastra ya. Jadi antara kedua itu ya. Jadi antara kedua itu nanti yang kamu hadapi ya. Nah, proses kognitif, nah dari literasi tadi, agar apa yang bisa kamu kuasai atau keterampilan apa yang kamu bisa kuasai, satu, menemukan informasi dari teks tadi. Misalkan ditanya informasi apa saja yang simpan ya, yang bisa serap ya. Itu adalah interpretasi ya. Bentar, tolong diamut dulu ya, karena Bapak sekalian ngajar, sekalian nerangin. Diamut ya, biar nggak ganggu yang lain, tolong. Oke, speakernya dimatikan. Speakernya dimatikan ya. Oke, sampai mana tadi? Proses kognitif ya, jadi menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi. Mungkin saja di situ adalah di proses keterampilannya ada evaluasi dan kamu bisa merefleksikan ya. Jadi apa yang kamu baca tadi ya, itu adalah keterampilannya yang harus dijawab. Yang berikutnya, konteks. Literasi tadi bisa bersifat konteksnya atau personal ya, mungkin tentang diri kita sendiri ya, tentang kemampuan kita ya. Lalu yang kedua yang berhubungan dengan sosial budaya, jadi bisa teks kontennya bisa berhubungan dengan keadaan masyarakat atau keadaan yang ada yang sedang terjadi di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Lalu bisa juga nanti dihubungkan dengan saintifik, hubungannya dengan matematika ya, jadi di situ ada unsur matematikanya. Nah itu di konteks atau di komponen literasi membaca. Nah lalu yang berikutnya numerasi ya, kontennya. Jadi yang ditampilkan atau yang nanti akan kita hadapi di situ adalah satu berupa bilangan. Misalkan ada deretan angka atau ada pengoperasian angka. Aja masih lama. Lalu yang kedua pengukuran dan geometri ya. Jadi pengukurannya apa ya? Di situ disebutkan ya geometrinya. Ada juga tentang data ya. Misalkan dalam bentuk tabel ya. Data. Lalu yang berikutnya adalah aljabar. Ya, itu adalah kontennya. Konten dalam numerasi ya. Nah, proses kognitifnya ya tetap seperti tadi ya, pemahaman, kamu memahami ya konten yang ditampilkan nanti. Nggak ada yang boleh ikut. Mau makan es krim nggak? Berikutnya adalah aplikasi ya, lalu penalaran ya. Ini. Lalu konteksnya apa? Sama seperti yang di literasi membaca. Personal yaitu berhubungan dengan maaf ini ya Allah. Bentar. Kalian Bapak lihat dulu. Oh, Wulandari ya. Jangan diberantakin. Nah, Tolong mikrofonnya ditutup. tolong Bu ya. Burus, itu siapa Burus? Saya nggak bisa Siapa ngebuka ya? semuanya ini. Tolong ya Bu Ibu, anak-anak. Mikrofonnya ditutup dulu, mic-nya ditutup. Biar nggak ganggu ya. Bambang lagi menjelaskan nih. Terima kasih.
Oke ya. Lanjut Pak Bambang. Oke, jadi di numerasi tadi tetap ya kontennya itu berupa bilangan ya, atau ada suatu pengukuran penjelasan atau suatu bentuk ya, suatu bentuk bangun. Bisa juga berupa tabel ya, data ya, atau berupa bilangan daripada aljabar. Nah, itu nanti sesuai, yang jelas di konten-konten ini memang ada yang sudah kamu pelajari ya. Materi yang sudah kamu pelajari ya di kelas 5. Nah, proses kognitifnya diharapkan yang konten yang ditampilkan tadi itu kamu harus bisa memahami. Yang kedua, kamu setelah memahami bisa mengaplikasikan. Nah, lalu kamu bisa melakukan penalaran ya. Nah, di situ itu yang diharapkan di dalam soal numerasi. Konteksnya ya bisa berupa kemampuan dari diri kamu sendiri ya. Jadi di situ bisa untuk menilai daripada mungkin hitungan kamu, analisa kamu ya. Nah, di situ. Atau bisa juga berupa konteks yang ditampilkan berupa sosial budaya ya, seperti ini tadi yang dihubungkan dengan keadaan yang ada di masyarakat ya, atau di lingkungan sekitar kita. Yang jelas saintifik juga begitu, bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu sains ya, matematika itu sendiri, mungkin dengan IPA ya. Nah, itu di situ. Nah, ini adalah komponen AKM atau asesmen kompetensi minimum ya, yang nanti di sini akan kamu pelajari ya. Jadi nggak usah takut atau nggak usah kok kayaknya susah banget, tidak. Kalau kita belajar pasti kita akan bisa ya. Oke, kita mekanisme sudah, sebentar ya. Oke ya, ini. Nah, mekanismenya ya, teknik pelaksanaan nanti pada hari pertama kamu diberikan latihan soal dulu selama 60 menit. Lalu literasi membaca 175 menit, maaf ya. Survei karakternya 20 menit. Jadi kira-kira 60 tambah 75, 135 tambah 20 ya sekira-kira 150 menit atau 2 jam setengah ya. 2 jam 35 menit ini nanti di hari pertama. Jadi tolong siapkan ya. Saat pelaksanaan siapkan ya. Ini adalah kesehatan kamu, fisik kamu ya. Itu nanti saat pelaksanaan. Lalu di hari kedua ya. Di hari kedua nanti ya latihan soalnya adalah 25 menit, numerasinya 75 menit, ada survei lingkungan belajarnya 20 menit ya. Jadi tahu ya, jadi ada 2 hari. Punya saya jumlah keluar-keluaran dulu Pak. Harus kita laksanakan ya. Maaf. Oke, lanjutnya. Oke, perhatikan semua, yaitu bagaimana sih bentuk soalnya, kita coba ya. Kita coba bentuk soalnya bagaimana. Kita lihat ya. Oke. Soal 3 belum dijawab. Bentar ya. Apaan? Iya. Ini ya, kita lihat. Misalkan kita bisa baca di sini, ini yang namanya adalah soal pilihan ganda kompleks. Mungkin selama ini kamu menjawab dari 3-4 pilihan, satu yang paling benar. Tapi di dalam soal ANBK itu ada yang namanya pilihan ganda kompleks. Nah, di sini coba kita lihat ya, kita baca. Ayah Ridho sakit keras. Ia sangat kedinginan. Ibu meminta Ridho untuk membeli 1 ikat kayu bakar di pasar dekat rumah. Ridho berangkat dengan penuh semangat. Akhirnya ia berhasil membeli kayu. Ia pun bergegas pulang. Di perjalanan, ia melihat banyak anak bermain bakar-bakaran. Ia pun tertarik dan ikut bermain.
Ridho asik membakar ubi bersama teman-temannya. Ia lupa dengan perintah ibunya. Kayu bakarnya habis untuk membakar ubi. Ia pun pulang tidak membawa apa-apa. Ibu Ridho sangat marah karena sikapnya yang keterlaluan. Ridho pun menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana sifat Ridho pada cerita tersebut? Pilihlah lebih dari satu jawaban. Jadi gini nak, jika di sini nanti jawaban ada 3, kamu menjawab. Saya tidak ada gambarnya, Pak. Jika jawaban ada 3, kunci jawaban ada 3, ya, berarti kamu menjawab 1, berarti nilaimu tidak full. Berarti yang 2 salah, nah itu nanti akan dikurangi. Ya, jika kamu menjawab 2 benar, berarti 1 ada yang salah. Nah, itu dikurangin. Makanya tadi kan ada session di video tadi ada ragu-ragu. Makanya kamu kalau menjawab jangan dipilih dulu kalau kamu masih ragu-ragu. Kalau kamu yakin benar, maka pilihlah ya dengan keyakinanmu tadi. Misalkan oh ini yang benar nih, yang mana nih? A, B, C benar semua. Nah, itu semua. Berarti nilaimu kalau betul semua berarti nambah poin. Tetapi kalau 2 benar, 1 salah, yang salah itu akan mengurangi. Mendingan kamu isi 2 saja, tapi yang jelas betul. Jadi tidak ada nilai negatif ya, tidak akan berkurang, tidak ada nilai min ya. Jadi jawablah pertanyaan yang menurut kamu yakin. Kalau ternyata kamu disuruh jawab lebih dari 1, kamu tahu 2, yang 3 bingung, mendingan nggak usah nembak ya, nggak usah dijawab. Karena kalau nanti kamu nggak yakin kamu jawab, otomatis nanti itu hasilnya salah akan dikurangi ya, jadi sayang ya. Jadi jawablah sesuai dengan yang kamu tahu, asal jangan kosong loh ya. Kalau kosong tentu min ya, atau pasti berkurang nilainya. Oke, berarti dari sini berarti apa yang kita bisa pilih di sini? A, tidak amanah. A, betul kira-kira tidak amanah. Sifat Ridho, oke, kita klik tidak amanah ya. Apakah tidak jujur? Jujur nggak? Tidak, Pak. Kok tahu tidak jujur? Nah, berarti ragu-ragu. Sangat ceroboh. Pasti, ya kan? Misalnya kita klik. Sombong. Enggak, di sini di dalam cerita enggak ada menyebutkan atau menggambarkan atau menarasikan bahwa Ridho itu sombong. Tidak patuh. Ya, Pak. Jelas ya kalau tidak patuh ya. Berarti jelas tidak patuh. Iya. Kira-kira kita yakin ini, kalau memang ini betul, nah itu kita klik ya, kita jawab. Tapi kalau kita ragu-ragu, kamu klik yang kuning yang di tengah, ragu-ragu, itu nanti saat pelaksanaan ya. Nah ini kita jawab ya, karena ini latihan kita jawab. Oke, nomor 1 ini belum dijawab, kebetulan kembali ke usaha ya. Ada soal, oke sebentar, halaman sebelumnya. Oke, ada soal seperti ini. Nih soal yang berikutnya, yang kedua ya. Sebenarnya ini soal yang pertama. Nah, ini namanya adalah bentuk soal true or false ya, betul atau salah ya. Nah, kita lihat di sini. Bahwa pada saat terbang dengan ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat adalah 34 derajat Celcius di bawah nol. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan ya. Jadi ada sebuah pernyataan menceritakan tentang keadaan pesawat, khususnya adalah suhunya. Nah, di situ dilontarkanlah dua pernyataan, yaitu 1.
pada saat akan menggambarkan garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Betul atau salah? Betul. Nah, ini hubungannya dengan materi matematika kan, tentang bilangan bulat. Jadi kamu harus paham tuh bilangan. Berarti ke 34 tadi di bawah 0, bilangannya negatif apa positif? Negatif, Pak. Hah? Negatif, Pak. Negatif. Berarti kalau negatif di sebelah kiri atau sebelah kanan? Positif kiri, Pak. Di sebelah kiri. Berarti pernyataan yang ini benar atau salah? Bingung. Benar apa salah? Pada saat akan menggambarkan garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Betul atau salah? Betul, Pak. Betul. Oke, kita klik through. Lalu ada pernyataan kedua dari gambar yang di atas tadi. Selisih suhu ya di dalam pesawat dan di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Betul nggak selisihnya? Betul. Hah? Betul, Pak. Hah? Betul. Betul. 21 positif, negatif 34. Masa selisihnya 13, ayo. Nah, salah. Selisihnya berapa? 21 ke 0 itu 21. 0 ke 34 berapa? 34. 21 tambah 34 berapa? 50 li? Nah, itu adalah selisihnya. Ya. Karena satunya negatif ya, selisih ya. Oke, selisih itu kan kurangi ya. Berarti ini salah. Hati-hati. Ya. Nah, hati-hati. Nah, ini yang dimaksud tadi bahwa soal literasi bisa berhubungan dengan saintifik ya. Dihubungkan dengan matematika. Itu yang dimaksud tadi. Kontennya dia adalah sebuah literasi, tetapi konteksnya atau ininya adalah matematika, ya. Jadi yang ingin dicapai adalah matematika. Jadi pemahaman kamu, analisa kamu, ya. Oke, aplikasi kamu. Jadi yang mengaplikasikan dengan hitungan dan segala macam. Oke, kita yang ke berikutnya, kita coba. Oke, soal berikutnya. Nah, pada saat terbang dengan ketertinggian tertentu di dalam pesawat 21, sedangkan suhu di luar pesawat adalah 34. Di bawah 0 setiap naik, di bawah 0 ya, 34 di bawah 0 titik. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun setengah atau 0,5 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 2.400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Ayo, hitung. Ini soal termasuk sulit ya. Pertama, satu, kamu harus menentukan di sini adalah apa? Menentukan apa? Keterangannya di situ yang diketahui apa? Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun setengah. Berarti kalau pesawat naik, suhunya turun, ya. Nah, kira-kira berapa? Oke, misalkan kita jawab negatif 49 ya. Karena ini kita bukan bahas ya. Bapak hanya mencontohkan soalnya aja. Bapak nggak memberikan bagaimana secara detail. Ya, nanti oleh Bapak Ibu guru kelas kalian ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk soal pilihan ganda. Jadi kita udah tahu pilihan ganda kompleks yang pertama tadi. Lalu ada betul, salah, true, false. Yang ketiga adalah pilihan ganda seperti biasanya, ya. Nah, di sini perhatikan, nak. Di sini di kotak atas nih yang Bapak tunjuk dengan kursor,
itu kan ini nanti yang tampil ya, yang tampil di latihan kamu ya, yang tampil di latihan kamu itu kalau satu ya sudah terisi, berarti sudah kamu isi. Ini yang ketiga juga sudah diisi. Nah, yang kedua belum. Kenapa? Karena kita belum ngeklik ke halaman selanjutnya. Nah, kita belum klik. Nah, kalau kita sudah klik, dia akan terisi. Berarti ini sudah kita jawab. Nah, finish the item ya. Oke. Kita ke soal numerasi. Tadi adalah literasi. Ini ada soal numerasi. Nah, ini adalah soal numerasi ya. Kita lihat di sini. Stasiun Jakarta Kota digambarkan di sini sebentar. Ya, stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota ya, di sini adalah tarif parkir motor 2.000 1 jam pertama, 1.000 setiap jam berikutnya. Maksimal adalah 10.000. Ya. Mobil 5.000 1 jam pertama. 2.000 setiap jam berikutnya, maksimal adalah 45.000. Nah, kalau kita lihat konteks di sini adalah dia dihubungkan dengan keadaan di sekitar kita ya saat kita memasuki di sini dicontohkan adalah kita memarkir sebuah kendaraan ya di stasiun Jakarta Kota dengan tarif parkir seperti ini. Nah, keterangan di sini sebuah motor masuk area parkir stasiun Jakarta Kota pada pukul 9.50 dan keluar pada pukul 18. Berapa kembalian yang akan dia terima bila membayar dengan selembar uang 50.000? Nah, kita lihat di sini ya, sebuah motor masuk area parkir masuknya pukul 9.50 dan keluar pada pukul 18 atau pukul 6. Berarti langkah pertama nanti yang harus kita lakukan apa? Ya kan ada satu langkah nih, jamnya dulu berapa jam. Ya. Nah, setelah menentukan jam, menentukan tarifnya. Padahal di tarif di sini 2 jam. 2.000 1 jam pertama. Jam berikutnya nambah 1.000. Nah, itu perlu kita lagi. Ya, sudah tahu jamnya, kita harus bisa menghubungkan dengan keadaan yang ada pada parkir ini ya, kartu parkir ini. Nah, kemudian yang akan dia terima bila membayar dengan selembar uang 50.000 berapa? Kembaliannya yang ditanya. Yang ditanya bukan uang parkir yang harus dibayar, tetapi yang ditanya kembalinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk soal-soal numerasi ya. Jadi misalkan selama ini mungkin kamu mempelajari ya sebuah soal misalkan seperti inilah, tapi langsung di sini ditanya berapakah tarif parkirnya. Nah, di soal ANBK tidak seperti itu ya, di soal ANBK tidak seperti itu. Di situ kamu harus bisa berpikir, bisa menganalisa ya. Sehingga di sini kalau kamu paham ya kamu pasti akan bisa ya. Oke, ini adalah salah satu. Nah, ini adalah salah satu bentuk soal isian. Nggak ada pilihan dan segala macam, nggak ada. Jadi di sini kamu ngetik nanti. Nah, misalkan jawaban Bapak misalkan 30.000 berarti 30.000. Nah, itu diketik nanti. Nah, ini soal isian. Kalau tadi soal pilihan ganda kamu tinggal ngeklik aja. Nah, kalau isian harus diisi. Ini misalkan ya, misalkan Bapak isi 30.000. Nah, ini klik finish. Ya. Nah, di sini nanti juga akan tampil seperti ini. Ya. Tampil seperti ini ya. Misalkan kita kembali lagi ke usaha karena nomor satu masih ada yang kosong ya. Nomor 1 masih ada yang kosong. Kita ambil ke halaman sebelumnya. Ambil ke halaman sebelumnya. Jelaskan ini yang dimaksud dengan menjodohkan.
menjodohkan di sini adalah di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, salah satu sektor kegiatan ekonomi adalah, misalkan kamu pilih nih yang mana nih. Nah, nanti kalau ini kamu milih salah, berarti dikurangi nilainya. Kegiatan ekonomi apa? Nah, Tani. apakah produksi, apakah pertanian? Nah, itu biasanya membingungkan. Ya, yang mana ini? Nah, misalnya kita pilih 1 ya. Nah, ada lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya adalah bilangan. Oh, bilangan apa ya? Bilangan asli apa bulat? Nah, misalkan. Ya, misalnya kita pilih bilangan asli. Nah, lagi yang berikutnya misalkan salah satu kegiatan ekonomi ya, yang tadi adalah salah satu sektor ya, ini adalah salah satu bidang kegiatan ekonomi adalah, nah itu apa ya bidangnya? Misalkan kita jawab apa ya? Pertanian misalkan. Atau salah, karena gini kan kita belum ngeklik ya, kita salah nih. Nah ini misalkan kebalik, ini pertanian, ini produksi, nah masih boleh ya, asal belum ngeklik ke halaman selanjutnya. Lalu yang ketiga, negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya adalah bilangan yang belum dipilih apa? Bulat. Kita klik kalau udah yakin. Nah, itu berarti sini yang sebelah kanan ya sudah terisi. Jadi ini adalah apa ya? Papan ya atau layar sebelah kiri kecil ini adalah untuk sama juga nanti di ANBK itu ada tampilannya. Jadi untuk mengecek kita soal manakah yang sedang kita kerjakan, yang belum kita kerjakan, atau yang kita mengerjakannya masih ragu-ragu. Berarti kalau yang udah centang hitam itu berarti kita sudah mengerjakan ya, kalau udah centang. Nah, kalau udah oke, kita finish. Nah, di sini inilah nanti ya, nanti yang akan kamu atau kita lakukan ya, khususnya kelas 5 untuk berlatih soal-soal ANBK. Otomatis setelah berlatih soal, berarti tentu saja ada pembahasan dari Bapak Ibu Guru ya. Supaya nanti apa? Jika menemui soal yang jenisnya sama tapi berbeda ya, artinya jenisnya sama, itu kamu tidak akan bingung lagi. Jadi nggak asal jawab ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya tentang sosialisasi kali ini. Mungkin ini secara apa ya, cepat ya, jadi nggak lebih detail lagi, tidak. Bapak menggambarkannya secara umum saja ya, dari tujuan, lalu dari bagaimana cara memakai komputer tadi, apa yang harus dipelajari ya kan, lalu langkah-langkah apa, bentuk-bentuk soalnya apa saja ya. Nah, dari sini diharapkan kepada orang tua dan siswa sekalian bisa membayangkan, jadi 2 bulan ke depan itu ini ANBK yang saya harus hadapi. Jadi kira-kira apa yang harus dipersiapkan. Oke, mungkin itu saja Bapak dari Bapak. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Bapak mohon maaf. Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Waktu Bapak kembalikan ke Ibu Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang yang sudah memberikan pengarahannya atau penjelasannya tentang ANBK. Sekali lagi ya, untuk para orang tua dan anak-anak ibu yang super hebat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang bagaimana sih untuk ANBK itu. Nah, Ibu mengulang sedikit ya. Kalian harus tahu ANBK itu apa. ANBK itu adalah asesmen. Ya, asesmennya udah tingkat nasional ini yang berbasis
komputer. Asesmen itu adalah penilaian. Nah, kenapa sih harus di kelas 5? Karena tahun ini adalah perdana atau pertama kali diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Maka yang diuji cobakan adalah kelas 5. Ya. Kenapa sih ada asesmen nasional? Karena kita selama ini hampir 2 tahun adalah belajar jarak jauh atau dengan pembelajaran jarak jauh di rumah. Yang tentunya ya sedikit-sedikit kita udah tahu bahwa siapa yang mengerjakan PJJ itu, guru-guru juga udah tahu. Kalau anaknya yang jujur, fokus belajar walaupun di rumah pasti mengerjakan sendiri, tentunya dibantu oleh mamanya atau papanya di rumah. Itu nggak apa-apa. Tetapi yang kita takutkan atau guru-guru itu menilai bahwa kalian itu bukan belajar sendiri, tapi orang tuanya. Nah, orang tua ini yang salah ya. Jadi setiap kegiatan anak selalu orang tua yang mengerjakan, padahal bukan seperti itu. Yang kita harapkan PJJ berjalan dengan baik, ya, walaupun tidak belajar di sekolah, tidak bertemu dengan para guru, tapi kita tetap belajar di rumah. Keadaan ini adalah keadaan di mana negara kita sedang mengalami pandemi, yaitu tidak boleh kita keluar rumah, tidak boleh kita bertatap muka, tidak boleh kita berkumpul, jadi tetap belajar walaupun di rumah. Nah, anak-anak yang super hebat, baik Ibu Rus, Ibu Fatimah, Pak Dahlan sebagai guru kelas 5 dan juga guru-guru di SDN Petamburan 03 berharap kejadian yang tidak menyenangkan itu tidak ada di murid SDN Petamburan 03.